Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, Sahibul Bait Cak Gun, semoga keluarganya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji sebuah ayat yang mana kajian apa ini? Kajian ngopi malam ya. Kajian ngopi malam ini membahas tentang keagamaan, isu-isu terkini ya, pokoknya gak rasan-rasan tonggo begitu ya. Nah, kita akan membahas sedikit agar supaya kita nanti bermanfaat sehingga hidup kita ada pegangan. Taib. Bahwasanya kita semua itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Kata-katanya qawwam bukan koma. Apa sih bedanya qawwam dengan koma? Qawwam itu banyak aspek. Bahkan dikatakan seluruh aspek. Nah, kalau koma itu satu aspek. Maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab seluruh aspek yang ada pada diri wanita, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah, tatkala ada seorang wanita dipasrahkan ke jenengan oleh walinya, entah itu bapaknya, entah abangnya, entah siapa, dengan kata-kata angkahtuka wa zawwajtuka bimahrin kada wa kada, maka jenengan menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, maka semenjak detik itu wanita itu menjadi tanggung jawab jenengan. Kalau ada seorang kata Allah Subhanahu wa taala, di arsy-Nya Allah itu bergetar, arsy-Nya Allah, yaitu mitsaqun ghalidha, peralihan kekuasaan. Sehingga wanita ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apa saja? Banyak hal. Kita akan membahas salah satu. Ini ada ayat dikatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Al-ayah ini bisa ditulis, nanti bisa ditadaburi di rumah masing-masing, yaitu Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajnal tabarrujal jahiliyatil ula. Nyampe sini dulu kita kupas sedikit. Kata-kata di sini dianjurkan bagi wanita lebih baik itu di rumah. Tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang tidak bertolak belakang dengan syar'i. Kita ambil contoh, datang ke taklim, tidak apa-apa, bagus. Ya kan? Sholat berjamaah bagi wanita yang sudah berumur maka boleh. Loh, kalau yang belum berumur katanya bukan belum berumur, masih muda, katanya bagusnya di rumah. Jadi begini, kalau kita lihat Masjid Nabawi itu ada namanya Babun Nisa. Itu sudah ada dari zaman dahulu. Maknanya zaman dulu berarti ada, kalau ada pintunya ya jelas ada orangnya dong. Berarti apa? Ada zaman sahabiah dulu jamaahnya di masjid. Lalu bagaimana kata-kata orang perempuan itu bagusnya di rumahnya? Satu, apabila wanita itu, mohon maaf, jalan kakinya masih mengandung unsur daya tarik. Berapa? Umurnya ya kurang lebih di bawah 50 ya. Kalau belum menepus begitu ya. Maka itu masih ada daya tarik. Bagusnya di rumah. Di rumah di mana? Paling dalam di kamarnya. Itu seorang wanita. Kalau sudah berumur, barangkali kita melihat wanita tersebut malah pengen hormat. Pripun Bu kabarnya? Lah itu kan kita hormat. Lain halnya lek ono wong wedok mlaku sik ngene, sik ngene. Lah itu kan ada daya tarik. Tadi dibahas oleh Pak Lunda itu, yang delok ya ono setane, sing didelok ya ono setane. Ketempelan dua-duanya ini. Ya ini sehingga ada daya tarik. Maka kalau ada wanita berjalan, kita itu disunahkan untuk ngebalap begini, bukan nyalip ya, membalap begitu ya, dibalap begini. Lah kalau dibalap begini, lah cewek-cewek juga jangan GR. Waduh rek, ono Gus Faiz aku dibalap, aku ditaksir, enggak. Ya menghindari fitnah. Nah itu loh,
Bukan berarti dibalap iku kita naksir, enggak, begitu ya. Nah, yang pertama kita dianjurkan di rumah. Jadi wanita itu kalau nggak ada keperluan yang mendesak, bagusnya di rumah. Taklim boleh, sholat boleh, belanja boleh. Tapi meneng-meneng, ayo wis lapo ini, ndelok Arema ngono ya. Wis, ya biarlah bapak-bapak dan laki-laki. Apakah Arema ini tanda ada? Ya jika Anda mampu mengcover, tidak menunjukkan aurat Anda, tidak menggoda lawan jenis, bukan berarti cewek ini menggoda. Lekuk tubuh Anda ini tidak bikin menggoda orang, enggak apa-apa dipastikan. Nah itu ya. Nah itu yang pertama, kita dianjurkan untuk di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ada kata-kata tabarruj. Tabarruj ini banyak orang memaknai salah. Tabarruj itu apa sih? Lek bahasa Indonesia dandan. Dandan ini bagaimana? Ada namanya ulama namanya Abu Ala. Abu Ala ini berkata begini. Tabarruj itu ada beberapa hal yang dikategorikan tabarruj. Yang pertama, wanita bersolek keluar rumah tidak untuk suaminya. Itu tabarruj. Nah, jadi bojone antum dawandan, wis wayu, lipstikan gitu ya. Sini pakai apa? Eyeshadow. Wah, Pak Lunda ini update ini ya. Eyeshadow. Pakai apa di sini? Eyeliner begitu ya. Pakai ininya pakai apalah itu, lentik segala macam. Kemudian keluar rumah dengan tujuan bukan untuk suaminya, berarti untuk siapa? Untuk orang lain, maka itu tabarruj. Yang kedua, dia berdandan tetapi dia mukhalifu syar'i. Mukhalifu syar'i itu apa? Bertentangan dengan syariat. Apa dandannya? Kata Rasulullah, kalau ada wanita dia seperti telanjang. Bagaimana wanita itu seperti telanjang? Dia dalam berpakaian meletetet koyok lebet. You know understand? Nah, ya wes ya. Selera Pak Lunda begini. Meletetet itu begitu. Nah yang kedua ini pakai punuk, dia berkerudung tapi punuknya dhuwur, itu juga tidak boleh. Kemudian dia berkerudung, ini masya Allah banyak yang berkerudung tetapi lali ambek lehere. Kalau diingatkan, lah memang tujuannya dilihatkan ternyata, astagfirullah, ini tidak boleh. Ada penyakit di kalangan wanita itu begini, kalau dia itu lengannya bagus, maka dia pakai namanya baju namanya tank top. Nah bukan tank top, kalau lengannya bagus. Nah kalau perutnya bagus, slim, dia pakai you can see, udele ketok. You, kamu, can see, oh kamu boleh ngeliat udel saya, kan begitu maksudnya itu ya. Ini udelku. Jadi kalau ada cewek gitu ya, memang dipersilahkan kita. Nah kalau pahanya mulus, pakai namanya hot pen. Saya berpikir, lalek tubuhnya bagus semua, kira-kira piye. Lah itulah wanita sehingga yang dikategorikan semacam itu tabarruj, berdandan semacam itu tabarruj. Yang kedua, tadi ya, wis berdandan intinya. Yang kedua, dia pakai wewangian. Tabarruj ini ada 3. Dia pakai wewangian. Wewangian itu menjadikan, mohon maaf, sengaja mengundang daya tarik bagi laki-laki. Sekarang itu ada tren, ada minyak wangi itu, mohon maaf sekali, bahasanya agak vulgar, itu bikin orang merangsang. Itu ada. Ada cewek sengaja begini, kira-kira ceweknya sudah jalan 10 meter, itu masih bau. Wih, itu tabarruj, tidak boleh. Ya, itu tabarruj dulu. Nah, tabarruj yang ketiga, suara dan jalan kaki. Jalan kaki biasa bisa. Wah, ini dibikin. Waduh, dibikin sih enggak. Itu namanya tabarruj. Suaranya bagaimana? Kalau ngomong sama laki-laki lain bukan mahramnya, enggak boleh itu lembutin. Nggih, pripun kabare? Jangan. Ada loh laki-laki itu tertarik dengan suaranya. Sopo rek? Delok suarane ayu. Ngono kuwi gak boleh. Loh itu enggak boleh. Kadang itu ya biasa. Ada mindset. Mind itu otak, set itu setan. Ada otak setan bagi laki-laki itu biasanya begitu. Nah, itu enggak boleh. Berarti tabarruj tadi ada 3. Berdandan yang tadi sudah digambarkan. Yang kedua apa? Pakai parfum. Nah, yang ketiga adalah suara dan jalan
kaki. Itu yang dikatakan kategorikan tabarruj. Saya ingin bertanya, kalau istri jenengan hadir di majelis taklim, taruhlah saya yang ngisi, kemudian istri jenengan dandan cantik lah, wong jenenge wong wedok dandan ya ayu. Lah ini kategorinya tabarruj apa enggak? Orang dia enggak keluar sama suaminya. Ayo, Pak Drian gimana? Tabarruj. Wah, tabarruj berarti bojone sampean lek metu koyok polos ngono tok ae. Lipstikan ndak boleh. Hah? Mana ada hukum ada batas? Oh, iki lek titik oleh lek akeh gak oleh, enggak ada hukum begitu kan? Iya enggak? Minum bir, oh gawe tombo kepingin lek titik ae, enggak boleh. Lah, ini kalau ada istri dandan. Nah, dandan ya dandan seperti halnya istri jenengan blonjo. Apakah harus polos? Oh, wis gak gawe apa-apa, gak gawe parfum, gak gawe deodoran, bagaimana? Cak Gun. Loh, sing duwe bojo lah Rifki tak takoni belum punya istri ya. Menurut hemat saya kembali ke niat. Kita malah mau ya. Jadi kalau ada itu tergantung niatnya untuk apa dulu. Kalau niatnya intinya bukan untuk suaminya di rumah kok. Dia keluar tanpa suami. Ya kalau untuk menjaga hanya sebatas menjaga biar tidak menimbulkan pandangan yang menimbulkan fitnah lagi, keatus dan sebagainya. Itu masih kategori Dia mandi, cuman ya bedakan, lipstikan, begitu kan?